Gozaimasu minasan. おはようございおはようます、先生。ございます、先生。おはよう Selamat ござい pagi. ます、先生。 Gozaimasu. Sensei. Ohayou gozaimasu, sensei. Gozaimasu. O genki desu ka, Ohayo, minasan? sensei. Ohayou gozaimasu. Mama de. Genki Watashi desu. wa Gozaimasu, genki sensei. janai, senpai. Genki janai nande? Genki janai? Nggak tahu, Ayo. ini lagi Ayo, pusing apa aja, itu? sensei. Oh gitu. Biasa aja. Oke. Ya. Oke. Minasan Absen. maaf ya. Agak molor dikit ini tadi. Gilang hadir, sensei. Gilang boleh ya tidak mengikuti karena sudah diiso ya. Hai. Sebentar, kita absensi seperti biasa, Minasang. Dan nanti juga ada pemaparan ya, pemaparan lagi dari Sensei Asep. Baik, bisa kita mulai dari Muhammad Taufik. Ada nggak? Ada, oke. Muhammad Fakih Mubarak. Hadir. Baik, Gendis Lesmanasari. Baik, contoh. Muhammad Alfian. Hadir. Baik, Yonatan Manulang. Ada. Herlina Anca Simatupang. Victor Indra Wijaya. Alfian Raditya Firmansyah. Muhammad Alam Firdaus. Alfian Raditya hadir. Oh, Alam hadir. Alfian. Oke, Alam hadir. Baik. Liwaul Hamdi. Nur Fajar Albana. Muhammad Hian Aifiddin, maaf. Hadir, sensei. Baik. M. Fahrul Wicaksana. Atkia Trianda Putra Anugrah. Fitian Habibur Rahman. Ganis Cantik Aulia. Reni Juheni. Ganis hadir. Fitian hadir, Ganis juga hadir. Baik. Reni Juheni. Arya Rifki Sentosa. Hadir, sensei. Baik. Ranti Nur Safitri. Ahmad Syuhirat. Dina Nurmayanti. Helin Hadir, Sensei. Oke, Dina hadir. Hai, Helin Supriyatin. Nejla Nur Isnain Zain. Acep Adi Purnawan Sidik. Hadir, sensei. Oke. Yasinta Sabrina. Yasinta hadir, Sensei. Baik. Hafiz Hizbullah. Jayadi. Risma Fidiani. Vilka Cantika Sari. Muhammad Erdiansyah. Hadir. Hai. Yasinta. Hadir, sensei. Vilka hadir. Baik. Siapa? Erdiansyah hadir. Baik. Hadir, sensei. Rizky Aksani. Noni Dia Permatasari. Mega Ananda Putri. Neng Tati Rohayati. Abdul Roshid. Vicky Zulfikar. Hadir, sensei. Abdul Roshid baik. Vicky Zulfikar. Dio Puspan Javier. Hai, oke sebentar. Alfiansah Nurritlo. Bayu Prasetyo. Yoga Aji Prasetyo. Hadir, sensei. Hai. Wahyu Nasrullah. Hadir, sensei. Hai. Firansyah Hadian. Liman Setiawan. Tony Haryanto. Muktiarto Wibowo. Ada ya tadi. Hamid Badawi. Dimas Ilyah Ramdhani. Hadir, sensei. Hai. Wahid Hidayatullah. Bagus Wahyu Utomo Daeli. Yasifa Ardianti. Najwa Nailatul Salwa. Muhsin Asrul. Akmal Maulana. Ririn. Najwa hadir, baik. Ririn Rianti. Saiful Basri. Hadir, sensei. Hadir, Saiful Basri. Oke, Akmal hadir juga. Hai, Jufani Nurdin MST. Saya ulangi lagi, Julfani Nurdin NST. Asar Sulistio.
Ahmad Gusman, Rahman. Ardi Setiawan, Leira Anissa Brilian. Baik. Hai. Mei Panora Sinaga, Trendy Aditya Maulidan. Hadir Sensei. Hai. Hai, Trendy hadir. Baik. Surya Malik Aziz, Mutia Agustin. Hadir Sensei Surya. Mei Panora hadir. Baik, sudah. Hai. Surya Malik hadir. Mutia Agustin. Oke, sudah. Ahdiati Sakina Putri. Hadir Sensei. Violeta Marsyayara. Muhammad Rizky Arianto. Hadir Sensei. Hai, Muhammad Rizky. Hei, Nova Alfiana, Muhammad Davi Firmansyah, Muhammad Rizky Rahman Pratama. Ya kan? Hadir Sensei. Oke. Nova hadir. Muhammad Zaki Nova hadir. Baik. Muhammad Zaki Mubarok. Hadir Sensei. Muhammad Zahran Anasar. Oke, Zaki, Kak Zaki ada. Faris Fadila, George Howard Stefanus, Nadifa Hadir Salsabila. Sensei. Baik, oke. Nadifa Salsabila, Aldi Anggeta, Andy Chudori, Deprian Syahwitron. Hadir Sensei. Baik. Ardiansyah, Gultom Juan Surya, Irgi Syahputra, Linda Apriani, Evi Fajriani, Lintang sudah, Sari Dewi, Muhammad Ardi Mahes Reza, maaf. Anis Lestari, Zikrillah Aziz Sensei tadi Sari Dewi hadir ya. Hai, oke. Zikrillah hadir, baik. Syukrawati, Dede Amalia Hasanah, Ahmad Yusril Rahman, Devia Yuhalimatus Sadiah, Syafiq Muhammad Humami, Muhammad Zairul Ubaid. Syafiq hadir Sensei. Syafiq hadir, baik. Muhammad Zairul Ubaid, Izzatun Naisyiha, Alfa Maulana Rizky, Nurbayanti. Hadir Sensei. Ahyar Humaidi, Gabriel Tonton Sahatua, Maulana Aji, Elsa Karen Eiren. Hadir. Baik. Apriliana, Desi Retrasari, Frista Zulfatun Yanuarsih, M. Daifa Exo. Hadir. Hai. Steve Jimmy Beck, Maskur Hasan, Dias Ika Wardani, Vika Tricahyani, Desta Alvareza, Ika hadir, baik. Desta Alvareza, Farhan Fadila, Husnul Yaswa, Raffi Akmal Fadila, Prabu Kesha, Bayu Aruna, Ilham Pratama Kusuma, Siva Ranjani, Sensei Husnul Yaspa hadir. Yusnul Haq. Oke, baik. Husnul Yaspa. Siva hadir, baik. Aditya Wibowo, M. Rizky Pratama. Baik, Kak Fahrul. Hai. Ya, silakan Kak Fahrul. Oh, ini yang mau ada. Hai. M. Rizky Pratama, Muhammad Andaru Setiawan, Prayoga Kuku Santosa, Rizka Dwi Arianti, Muhammad Zidan Aska Afandi, Fadli Alkarim Darise, Risma Dwi Cahyani, Alimatul Iza Sadiah, Syakilana Prayoga Kuku. Ya, sudah. Oke. Hai. Hanif Hidayat, Muhammad Rafiq Alfarel Ghazali, Muhammad Didat Irsyad. Hadir. Hai. Fazlih Abdul Latif Ode, Rizky Maulana, Sopi Mulyani, Abrar Maulana, Gary Surya. Hai, Abrar Maulana, baik.
Gary Suryana. Hadir Sensei. Baik. Dava Rizky Wahyudi. Michael Sidarta. Dava hadir Sensei. Dava hadir. Baik. Lutfia Eka Agustin. Muhammad Sidik. Putra Pandu Purwoko. Ladisha Tridetari. Hadir Sensei. Baik. Muhammad Faris Santoso. Irfan Rizky Putra. Afriza Frezia Febriana. Afriza Febriani. Hai. Oke, Hai, Kak. Mas. Hai. Adi Supriyadi. FL Tias Arca Giriani. Hadir Sensei. Hai. Oke, sebentar. Kak Tias, Kak Tias, bisa bicara dengan Kak Tias? Iya. Nah, Kak Tias, boleh minta biodatanya nanti dikirim lewat WA saya nggak apa-apa. Usia, tinggi, berat, domisili, status pendidikan, buta mata atau tidak, matanya minus atau tidak, terus tahu sumber ISO itu dari mana, terus kasih nomor WA. Oke, siap. Tadi apa aja Sensei, Mas? Oke, oke. Dari usia, Usia. Oke. tinggi, Tinggi. Berat. berat, domisili, Domisili. status pendidikan, Status pendidikan. heeh, Baik. terus buta warna mata atau tidak, Atau warna mata. heeh, terus Buta warna sama mata minus gitu ya. heeh, heeh, Kak. Kalau tidak ada berarti tidak gitu ya. Terus tahu sumber kelas gratis apa kelas online gratis ISO tuh dari mana gitu? Dari job fair atau sosial media, WhatsApp atau BKK sekolah. Seperti Oke, itu. siap. Oke, Kak? Siap, Hai. Sensei. Negasi tolong. Hai. Makasih. Yes, terima kasih, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nadilah Nur Hafiza. Hadir Sensei. Baik. Bram Brahmana Baskara. Hadir Sensei. Hai. Panca Yuliasih. Nadila Yoni Novitri. Hadir Sensei. Hai. Kintas Sofyan Fidausi. Kesia Sahu Silawane. Aulia Rahma. Alit Solikah. Agung Santoso. Martin Samuel. Siti Ayu Marsina. Amanda. Idgam Adi Leksono. Sebentar. Hadir. Hai. M. Yasir Kusyairi Lubis. Neneng Syarifatul Aliyah. Nuraini. Hadir Sensei. Neneng Hai. dari Fatul Aliyah. Baik. Oke. Nuraini. Hadir. Hadir. Baik. Aldi. Nurkholis Fuadi. Ropik Lindung Hakim Ritonga. Gala Dwipa. Yunita Anjani, Edwin Syahrizky Maulana, Ibrahim Triadi, Desnaya Rizky Aulia, Sehli Harnisa, Muhammad Dini Afauza, Fajar Novrian Syahputra, Surya Mutawakil, Fadila Fia Husna, Meliani Agustin, Willy Rosita, Stefanus Novanto Sukma, Ananda Nadira, Salsa Nabila, Romdiana, Aldo Azal. Baik, Salsa Nabila sudah. Muhammad Yogi MR. Irman Elvariani, Rizky Fadilah, Alea Anggreni, Rizka Ningrum, Sigit Ardianto, Firan Syahadian, Aisyah Muhammad Hasanuddin. Oke, yang belum saya itu ya dipesan dulu. Saya ke pesan terlebih dahulu dari Nisrina. Oke, sebentar. Desnaya. Hai. Terus Liwaul. Liwaul Hamdi. Oke, sudah.
Terus Apricayani udah atau belum Sensei? sudah Kak. Alfiansah. Oke, Alfiansyah. Liwaul Hamdi Sensei. Sudah Kak. Oke, makasih. Herlina Anja Simatupang Sensei. Herlina Arigato. Anja, hai. Herlina Anja Simatupang, hai sudah. Jatuh. Nuraini Nurkolis. Nurkolis Fuadi, baik sudah Kak. Terus, oh Bagus Wahyu. Bagus Wahyu Utomo Daily ya Kak. Oke, sudah. Terus, siapa lagi ini? Prayoga Kukuh sudah. Marcel Sidarta ya, baik. Saiful Basri udah Sensei. Saiful Basri, oke, sebentar. Vicky Zulfikar hadir Sensei. Oke, sebentar. Saiful dulu. Oke, sudah Saiful Basri. Jayadi. Baik, sudah. Vicky Zulfikar. Baik, sudah. Ada lagi? Alfian Raditya. Sudah, Kak. Mungkin Alfiansah sudah. Noridi. Sudah. Oke, mungkin atau udah. Alfiansah sudah. Ada yang belum? Alfiansyah sudah. Sudah semua? Oke deh, kalau sudah. Nah, kita kemarin mau belajar apa teman-teman? Partikel Sensei. Partikel, oke. Masih pada ingat? Oke. Kemarin dikirimin PDF lah. Enggak. Karena kemarin gini saya mau ngirim PDF. Nah, itu ketumpuk-tumpuk kan. Jadi ya nanti aja sekalian gitu, teman-teman. Nanti aja ya sekalian kayak Ya. PDF yang lain. Hai, guys. Sebentar. Oke, Tias. Terima kasih, Tias. Sama-sama Sensei. Hai. Mana ini? Maaf Mbak Muslim. Iya, Kak George. Sebentar. Ngomongin yang materi kemarin lusa itu, saya sempat join, cuma tiba-tiba kayak ke close sendiri gitu. Jadi saya ketinggalan materi yang 2 minggu lalu, 2 hari yang lalu. Itu materinya tentang apa ya? Kita materi 2 hari yang lalu apa, teman-teman? Apa sih 2 hari yang lalu, Kak? Ke hari... Salam sapa. Apa? Salam sapa, Sensei. Katakannya ya 2 hari yang lalu kan? Ya, kita Kemarin 2 hari yang lalu tes itu sama tesnya yang baca. baca katakana Sensei. Oh iya deh, kan kemarin Beza. kita nggak pelajaran ya, kita nggak pelajaran. Terus kemarinnya kita katakana sambil cara baca, ya kan cara baca hiragana kan kita masian. Iya, sama Sensei. Iya. sama kuis. Sama kuis ya, oke. Kuis lah. Ya itu Kak George katakana sih, belajar katakana sambil baca satu-satu ya kemarin tuh. Iya nggak sih? Oh gitu Iya, ya Sensei. Iya. Belajar Iya betul Sensei. Iya. Iya. Belajar takbur sapa itu. Iya, oh iya benar. Minasai. Benar ya sih. Tekimas. Benar. Itu aja sebenarnya belum itu semua ya, tapi ya nggak apa-apa. Oke, kita bahas
partikel dasar bahasa Jepang. Kita bahas yang dasar-dasar dulu aja ya. Oke. Partikel. Kelihatan belum di layar kalian? Sudah. Kelihatan Sensei. Oke. Mana? Kelihatan Sensei. Oke. Nah, tata bahasa Jepang dasar. Susunan subjek, predikat, dan objek bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin sedikit tuh kayak kalau bahasa Indonesia itu pakai SPOK. Sedangkan kalau di bahasa Jepang itu untuk tata bahasanya menyusunnya dengan SKOP. Ya, jadi si predikat sama si keterangan ini dibalik ya. Nah, ini kita perlu tahu ini dulu. Dalam bahasa Indonesia digunakan urutan SPO, subjek, predikat, dan objek. Dalam bahasa Jepang digunakan urutan SOP, subjek, objek, dan predikat. Misalnya, nih ya contohnya tuh ada watashi wa gohan o tabemasu, yang artinya saya makan nasi. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan subjeknya tetap saya ya, tetap saya, watashi, sama. Nah, yang predikatnya kan makan, kita kan melakukan aktivitasnya kan makan. Terus objeknya apa yang dimakan? Nasi. Nah, kalau di Jepang itu penyusunannya berbeda, teman-teman. Ya, subjek terlebih dahulu watashi tetap ya. Terus objeknya apa yang dimakannya? Oh, nasi. Nah, berarti watashi wa di sini ada partikel wa dan partikel o. Watashi wa gohan o tabemasu. Saya makan nasi. Gitu. Kalau untuk pengertiannya memang dari sebelum partikel wa ini kita artiin dulu. Oh, saya. Watashi itu saya ya. Terus ke belakang. Saya makan nasi. Seperti itu. Ya. Nah, penting kita tahu ini dulu. Habis itu kita akan bahas tentang satu persatu itu partikel. Oke? Bisa dimengerti di sini? Bisa Sensei. Bisa. Oke deh. Itu yang nasi itu objek apa predikat Sensei? Objek atau nasi apa yang kita makan? Indonesia. Jika dalam bahasa Indonesia saya makan nasi. Berarti nasi itu objek. Iya, nasinya objek. Apa yang kita makan? Kalau makan itu predikat. Kalau makan, iya predikat. Cepo dong, Sensei. Gini, SPO dong. Hah? SPO dong jadinya. Saya makan Iya, nasi. iya subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Indonesia, kalau Jepang SOP. Wah, Oh, bahasa Jepang SOP. kalau dalam bahasa Jepang digunakannya urutan SOP, sedangkan kalau bahasa Indonesia SPO. Itu SPO, gohan yang nasi bukan yang makan tabemas yang makan. ya, yang makan itu tabemas, gohang itu nasi. Ya, Kak Yonatan. Maaf Pak, maaf Sensei. Iya. Saya tadi terlambat Oh, Sensei. terlambat. Oh ya, nanti menyusul ya untuk itunya absensi. Oke, Oke, Sensei. Yonatan. Hai. Oke, terima kasih Sensei. Oke, kita bahas dulu aja lah ya. Ini nanti dulu. Bingung kan? Oke, kita bahas dulu. Tapi udah ada. Nah, ini contohnya pola kalimat sederhananya gini. Pola kalimat bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Kan SPOK kalau bahasa Indonesia. Ya kan? Ingat lagi coba kita pas dulu belajar bahasa Indonesia kan pasti gini, subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Ya enggak? Iya Sensei. Ya dong. Hai. Makanya kita bisa menyusun kalimat dengan baik. Nah, karena kita tahu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, subjeknya itu siapa di sini? Contohnya ini ada ibu, si subjeknya. Predikatnya apa? Membeli atau kegiatan apa yang dilakukannya itu ya. Membeli. Objeknya apa? Sayur. Keterangannya di pasar. Ya, ibu membeli sayur di pasar. Nah, kalau kita kan menyusun dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Jepang, nah itu jadinya penyusunannya jadi subjek, keterangan, objek, predikat. Yang kita balik di sini adalah keterangannya
sama si predikatnya. Jadi gini, bahasa Jepang ya ini, haha itu ibu, ya. Haha wa, haha wa. Supa itu bisa pasar, bisa swalayan gitu ya. Supa de. Nah, de ini adalah di. Yasai itu sayuran. O. Nah, itu partikel untuk objek penanda objeknya. Sensei, Yasai kalau ya. selain haha, okasan boleh nggak? Boleh ya. Oke. Haha, kalau ini haha itu ke ibu kandung, untuk panggilan ke ibu kandung gitu. Jadi nggak usah watashi no haha itu jadi salah kepanjangan teman-teman ya, bertele-tele. Cukup haha aja, nggak usah watashi no haha. Oke, saya selesaikan dulu ya. Oke, haha wa supade yasai o kaimas. Kaimas itu adalah membeli. Ya, dari kau berubah ke bentuk mas, ditambahin mas ini biar terlihat sopan, biar lebih sopan teman-teman. Makanya dikasih mas di belakangnya, ya. Jadi penyusunannya, ibu membeli sayur di pasar. Hahawa supade yasai o kaimas. Ya, subjek, keterangan, objek, predikat. Bisa dimengerti di sini tidak? Sensei, ulang Sensei. Belum begitu mengerti Sensei. Oke, belum Sensei. begitu mengerti. Apa Baik. saya contohnya udah nih? mengerti dikit, Sensei. Oke, diam dulu semua. Ya, saya akan mengulangi. Tapi diam dulu. Oke. Nah, kalau pola kalimat dalam bahasa Indonesia kan penyusunannya subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, SPOK. Nah, kalau kita penyusunannya dalam bahasa Indonesia kan kayak gini, teman-teman. Ya, ibu membeli sayur di pasar. Ya, bahasa Indonesianya begitu. Ibu membeli sayur di pasar. Kalau kita mau ngerubahnya ke dalam bentuk bahasa Jepang, urutannya menjadi beda. Ya, urutannya menjadi beda. Itu. Oke, maaf. Nah, kalau ke bahasa Jepang jadi penyusunannya subjek, keterangan, objek, predikat. Yang kita balikan ini ya, teman-teman, predikatnya jadi di belakang, keterangannya di depan tempatnya, ya. Jadi haha, wa, supade, yasai, oh, kaimas. Jadi di sini tuh sebenarnya sebelum kita tahu untuk tata bahasa ini kita harus tahu kosakata terlebih dahulu. Kalau kita nggak tahu kosakatanya apa, kita bingung gitu loh teman-teman. Ngerti nggak? Ya, Ngerti, ngerti Sensei. Sensei. Ya, ngerti Nah, Sensei. Berarti kalau kita ngucapin keterangan tepat itu di kedepanin ya, Sensei? iya, jadi dibalik gitu loh teman-teman. Kan kalau kita ibu membeli sayur di pasar gitu kan kalau bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu jadi hahawa supade ya sayo mas. Jadi ibu di pasar sayur membeli gitu loh. Masuk nggak? Sensei, Iya. ya masuk. Sensei, itu kan haha wa kan yang di Mm-mm. awalan itu. Nah, Mm-mm. haha itu kan ibu sebagai subjek. Nah, itu di belakangnya ada ha kan, jadi 3 kali. Tapi kenapa dibacanya wa, Sensei? Nah, untuk membedakan yang mana itu pembacaan partikel dan mana itu yang kosakata. Makanya dibedakan. Tapi nggak semua partikel itu berubah bunyi ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, Oh, Kak begitu ya. George. Ya, ya Kak George. Sama-sama. Itu Iya, Kak George. enggak Sensei, lupa nurunin. Oh, lupa dulu. Iya, Kak Nova. Sensei kalau buat ngebedain partikel sama kosakata ha atau ngawo tuh
kita harus tahu kotobanya dulu apa gimana ya, Iya dong, Sensei? harus tahu kotobanya dulu dan biasanya HH ini nanti juga pakai kanji ya. Jadi biasanya kan ada kanjinya juga gitu kan. HH gitu kan. Nah, nanti di atasnya ada furigana. Nah, itu mungkin lebih memudahkan lagi. HH. Wah, makanya kita bisa membedakan yang mana itu partikel, mana itu yang kosakata gitu. Oh, oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Ini bisa lanjut atau enggak? Atau mau ada yang tanya di sini dulu enggak? Sebentar Sensei. Sensei. Oke, ya. Itu kan harusnya dibaca wa ya, tapi kenapa dibaca ha ya, Nah, Sensei? makanya ini untuk membedakan yang mana kosakata, yang mana pembacaan partikel. Tapi enggak semuanya partikel itu nanti bunyinya jadi beda. Kan Oh, gini, huruf hiragana kan bisa dipakai untuk partikel kan? Kayak saya yang jelasin kemarin, ya enggak? Masih ingat enggak? Hiragana untuk menuliskan kata-kata asli Jepang. Nah, termasuk kata benda, kata kerja, kata sifat maupun partikel. Ingat enggak? Ingat Sensei. Nah, Ingat seperti Sensei. itu. Nah, seperti itu. Oke? hai Sensei, arigato. Oke. Ya, Kak Herlina. Sensei, ini susunan apa katanya itu memang harus selalu SKOP ya? Iya dong. Iya. Nggak mungkin berubah kan ya? Enggak, tapi nanti bisa aja Heeh. ketambahan. Oh, tambahan misalnya ada Oh, keterangannya 2. Kalau keterangannya 2 kayak gimana? enggak, keterangan 2. Misalnya keterangannya tempat dan keterangan waktu. Oh, bisa aja. Semuanya ibu Heeh. ke pasar jam 7 membeli Iya. sayur, nanti bisa juga gitu kan. Hawa supade shichi jini yasai o kaimas. Apa Nanti tuh? ketambahan lagi, nanti bisa ketambahan lagi. Heeh. Ibu bersama adik ke Iya. pasar Heeh. jam 7 membeli sayur. Nah, itu Mm-mm. bisa lu juga seperti itu. Ya 2 objek gitu kan. Banyak Oh, gitu. dan selalu keterangan di setelah subjek gitu ya, Tapi Sensei. kan Mm-mm. karena bisa ke sini kan kalau seumpamanya ibu bersama adik gitu kan. Mm-mm. Itu Mm-mm. adik perempuan ya. Haha, Mm-mm. haha, wa imototo supade si Cijini yasai o kaimas. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau keterangannya bisa berubah nggak? Misalnya keterangan tempat dulu, baru keterangan waktu, terus bersama siapanya bisa ditukar-tukar gitu. Enggak Mm. bisa. Enggak bisa. Susunannya berarti keterangannya apa dulu tuh? Ya gini, keterangan kan nih ibu terus bersama adik Mm-mm. dulu, Mm-mm. baru keterangan tempatnya, nanti Mm-mm. jamnya, terus ini apa yang dibeli, terus Oh, predikatnya oke. Oke, gitu. oke. Siap. Contoh lagi Sensei. Misal di pasar saya membeli sayur. Itu sayanya gimana? Watashi wa supade yasai o kaimasu. Soalnya kan gini. Di pasar dulu kan, di pasar saya membeli sayur. Ya Berarti meskipun begitu ya, kalau Di dalam pasar bahasa Intinya pertama itu watashi karangan. dulu. Pertama berarti watashi dulu itu penting. meskipun kita translatannya bahasa Indonesia itu kita bisa balik-balik di pasar, ibu membeli sayur, nah itu juga bisa. Tapi kalau penyusunan dalam bahasa Jepang tuh tetap watashi subjek itu paling awal. oh, Paham? oke. Oke. Siap. Wakarimashita Sensei. Oke, sebentar ya, Sensei Asep. Bentar ya, teman-teman, Sensei Asep mau menyampaikan sesuatu. Sebentar, nanti diselang dulu, oke? Tunggu sebentar. Yang dulu saya absen tadi Kak Yonatan ya? Ya Sensei. Maaf terlambat Sensei. Deju, des. Salah. Oke, sebentar. Sama Rahman Sensei. Rahman, baik. Ada lagi? Mutia Agustin Sensei. Oke, sebentar. Rahman. Oke. Mutia Agustin, sebentar. Lutfia Eka Agustin Sensei. Oke, sebentar.
Mutia Agustin, Lutfia Eka Agustin sudah. Willy Rosita Sensei. Oke, sebentar ya. Saya ngirim link dulu ke Sensei Asep. Sebentar. Oke, Kak Willy Rosita. Naik sudah. Ada lagi yang belum? Nadifa Sensei. Nadifa. Saya juga Sensei. Oh, dipakai aja tuh Ibu, kotor soalnya. Dipakai aja. Nadifa, sama-sama. Nadifa Salsabila ya? Iya, Oke. makasih Sensei. Kenapa nggak bisa masuk? Enggak tuh. Oh, 71 baru. Bentar. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Minasang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Arigatou gozaimasu. Baik, untuk di pertemuan kali ini ya, Sensei dengan durasi pendek, kebetulan ada tamu yang hadir di ISO Jepang Depok. Sensei pribadi salah satu penanggung jawab ya di divisi online kelas, yang dimana Sensei dapat informasi dari Sensei Dea, memang di pertemuan kali ini itu adalah closing ya, atau penutupan online kelas untuk program yang gratis ISO Jepang. Nah, tentunya di sini mungkin perlu diingat di sini nanti untuk yang dari Sensei Dea dan tim, untuk peserta yang memang dari sisi kehadirannya, aktivitasnya gitu kan, intensitas kegiatannya memang on fire gitu kan, tanpa ada celah, absensi normal, insya Allah akan diterbitkan sertifikasi buat teman-teman karena sudah mengikuti pelatihan di programnya ISO Jepang. Nah, terus yang kedua di sini Sensei juga kan kemarin sempat Zoom ya. Ini untuk teman-teman semuanya, pas waktu Zoom kemarin kan saya lihat ada di awal itu di angka 100, tapi kesini-sini sampai di akhir itu di momen akhir ada sekitar di 75 orangan ya yang hadir bertemu dengan Sensei. Nah, pada intinya kan kalau untuk yang sampai di 75 orang mendapatkan informasi utuh gitu kan ya. Nah, maksudnya di sini kalau Sensei sih lebih ke ranah kami dari pihak tim ISO Jepang itu kemarin kan sempat ada pemaparan, kami ciptakan kurikulum itu bukan hanya kurikulum pendidikan bahasa Jepang gratis. Pertama itu, kami juga ciptakan kurikulum pendidikan untuk penempaan pendidikan pelatihan untuk menggapai sertifikasi JFTs yang durasi targetnya itu di durasi 3 bulan. Karena ya itu tadi, kalau kalian sudah memahami apa itu program SSW, oh iya dengan persyaratannya kan perlu ada sertifikat bahasa, gitu kan ya. Bahasa yang di sini ada sertifikat level A2 yang penerbitnya Japan Foundation Test. Nah, itu yang menjadi target kami di penempaan pelatihan selama di durasi 3 bulan. Dengan harapan peserta yang memang ingin berkarir ke Jepang,
kita bisa fasilitasi dari sisi pelatihan bahasa mencapai sertifikasinya. Selanjutnya kalau poin lebihnya kami di sini, di programnya ISO Jepang, kami pun memfasilitasi teman-teman untuk nantinya adalah job matching, ya. Job matching bagi orang yang sudah mendapatkan sertifikasi, ya. Tapi untuk job matching, Sensei, kita yang memang pengen numpang wawancara program magang gitu kan ya, karena kita belum punya sertifikat jadi nggak bisa masuk SSW, bisa nggak? Sementara ini kami belum bisa fasilitasi, ya. Kami itu siapkan job bagi orang-orang yang memang nantinya pelatihan di ISO Jepang. Itu yang pertama. Kalau untuk program magang. Lanjut, kami pun memfasilitasi teman-teman masuk ke program SSW. Job matching boleh? Boleh. Asalkan kalian sudah punya 2 sertifikat. Ya, sertifikat internasional bahasa, sertifikat untuk bidang kerjanya. Kalian bisa ikut job. Nah, terus kalian juga yang barangkali di sini, Sensei, saya tuh pengen berkarir ke Jepang. Tapi pas satu kemarin karena satu lain hal alasan, mungkin karena ada kendala, saya nggak ikut Zoom sampai akhir misalkan, ya. Nah, di sini maaf, kalau yang rekan-rekan barangkali tidak ikut Zoom sampai akhir, ada nggak? Saya mau tahu dulu. Boleh aktifkan kamera mungkin? Atau ada yang tidak sampai akhir kemarin, maaf? Ada nggak yang nggak sampai akhir kemarin? Sensei, maaf aku kemarin nggak sampai akhir soalnya tiba-tiba kuotanya habis gitu. Oh, kuotanya habis. Oke, kan Nova. Terus ada lagi yang lain? Barangkali yang kalian ikut? Saya matiin Zoom karena mau sholat zuhur. Oh iya, Abrar juga. Terus siapa lagi? Ada Georit juga. Oke, ada lagi. Nah, jadi kan di sini itu teman-teman ada juga yang mungkin kemarin informasi itu tidak secara maksimal. Kemarin Sensei itu sebagai narasumber sebetulnya Maaf kalau potong, saya sempat ikut kursus full, cuma ada 2 hari, 3 hari kira-kira saya udah join, tapi tiba-tiba kayak aplikasinya nge-close sendiri, Sensei. Pas masuknya gitu kayak nggak bisa masuk lagi gitu. Oh, pas waktu Zoom kemarin? Iya, kemarin. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Nanti kita klarifikasi kepada Sensei dia. Tapi yang jelas di sini sesuai dengan topik. Kalau kami di sini sebetulnya pas satu kemarin itu adalah momen penting di mana kalian itu mendapatkan gambaran utuh program ke Jepang. Nah, kalau yang dapat informasinya utuh, insya Allah mungkin melangkah lebih jauh, lebih serius gitu kan, pengen berkarir ke Jepang itu dengan pengetahuan penuh. Nah, ini banyak orang yang punten di sini tidak mendapatkan edukasi secara penuh, wawasan kurang, sehingga mungkin masih ragu untuk melangkah ingin berkarir ke Jepang. Kalau kami di sini fokusnya apakah nanti kalian menjadi peserta atau tidak, Sensei di sini tidak bisa menjanjikan kalian bisa masuk peserta yang masuk pelatihan di tempat kami, karena nanti akan ada proses seleksi ya. Nah, yang jadi pertimbangan justru kalian paham program dari alur awal sampai akhir. Harapannya tuh Sensei itu bisa bertemu lagi dengan teman-teman, tapi di pertemuan lain ya. Nah, pertemuan lain. Nah, maksudnya Sensei juga yang sekarang itu rencananya ya, mungkin nanti sama Sensei dia apakah dari jam berapa sampai jam berapa selesai. Yang jelas Sensei itu ada namanya program seminar. Izin Sensei juga ingin beritahu ke teman-teman. Sensei itu yang ditunjuk oleh pihak dinas ketenagakerjaan maupun lini pihak lain untuk selalu menjadi narasumber. Nah, Sensei itu selalu ada agenda pemaparan seminar, edukasi program Jepang, itu per tiap 1 minggu itu 1 kali per tiap hari Kamis. Nah, kalau kalian circle-nya masih nyambung, connect dengan ISO Jepang, kalau nanti teman-teman, oh iya Sensei saya mau ikutan seminar misalkan ya, nah, dan edukasi program, nanti bisa japri admin atau memang ke Sensei dia juga boleh gitu kan. Tapi yang intinya di sini, kita itu harapannya ingin menjembatani kalian sampai ke prosesnya bukan hanya pendidikan online kelas deh gitu. Sayang kalau kami itu, kalau kalian sudah paham program ini itu menjanjikan, kerja di Jepang itu tentunya bagus buat kalian, tapi dengan analisa ya yang luar biasa gitu kan, bahkan menggali informasi dari sisi sudut sosmed, dari sudut pihak lain, ditimbang-timbang dengan matang, saya harus berangkat ke Jepang misalkan. Silakan kalian masuk lembaga kami untuk diberangkatkan ke Jepang, ataupun kalian pilih lembaga yang lain pun nggak jadi masalah. Kalau saya seperti itu ya. Nah, tapi setidaknya di sini dengan ada pemahaman program ini, saya ingin ada dampak. Moga-moga nanti pas waktu tahun depan
monitoring ke Jepang, Sensei ya bisa bertemu dengan kalian gitu loh, harapannya ya. Karena Sensei juga sering ada agenda ke Jepang untuk monitoring. Nah, insya Allah per tahun ini itu kalau jadi sekitar di bulan depan Sensei mau monitoring ke Jepang juga untuk ngecek ya dari angka 3.500 peserta yang sudah diberangkatkan itu, apakah memang mereka dapat kendala yang bisa yang disampaikan atau tidak tersampaikan. Rencananya Sensei ada event nanti di Jepang, ketemu kangen dengan anak-anak, insya Allah mungkin nanti ada dokumentasi juga yang akan dikirim di grup, bukti visual bahwasanya Sensei berangkat ke Jepang. Sensei sih berharap kalian kan masih berproses, ya paling ketemu di Jepangnya ya udah tahun depan aja ya, gitu. Karena berangkat ke Jepang itu tidak semudah membalikan ke telapak tangan, apalagi semudah lisannya marketing yang ngomong manis biar kalian masuk lembaga. Kita tuh kalian harus hati-hati ya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan online class izin kami akan tutup. Nanti ada pemaparan lebih lanjut dari Sensei Dea. Inti utamanya kalau kalian memang ingin berangkat ke Jepang, maksimalkan mau belajar dimanapun, kapanpun, luangkan waktu kalian, rajin-rajin menghafal. Intinya kalau di dunia bahasa, rajin baca lah intinya begitu ya. Karena kalau menghafal itu sulit. Dan menghafal itu mudah untuk lupa. Intinya begitu. Tapi kalau sering baca, insya Allah itu akan nempel di kepala. Terus kalau misalkan teman-teman memang seriusnya pengen berangkat ke Jepang, nah yang kemarin sempat kirim Yang kemarin sempat kirim ataupun isi link yang Sensei kemarin bagi, insya Allah nanti Sensei akan fasilitasi dengan tim Sensei masuk ke tahapan lebih serius di rekrutmen. Apakah memang itu ketemunya di hari Selasa atau hari Senin, siap-siap aja nanti luang waktunya akan ada pemberitahuan resmi dari tim admin. Mungkin cukup dari Sensei itu aja. Jaga terus kesehatan kalian ya, terutama yang pengen berangkat ke Jepang. Intinya itu, kalian itu bisa digugurkan berangkat ke Jepang karena faktor kesehatan. Ya, karena kemauan kalian nggak bisa digugurkan, tentunya pasti pengennya tuh ke Jepang luar biasa, pasti sudah menggebu-gebu banget. Tapi yang jadi masalah kadang pas waktu medical check up unfit, oh mewek, udah deh nggak bisa berangkat ke Jepang. Dan hati-hati, kalau udah tahu unfit jangan paksakan masuk LPK. Kita bagaimana caranya itu untuk sembuhkan dulu penyakitnya. Karena apa? Kalau LPK yang acuannya di ranah bisnis, Anda nggak MCU pun bisa masuk, gitu loh. Anda yang memang mengidap penyakit TBC apapun bisa masuk loh. Karena apa? Mereka prinsipnya bisnis, begitu. Awas hati-hati. Nah itu mungkin himbauan ataupun edukasi dari Sensei. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, terima kasih Sensei. Makasih Sensei. Maaf, izin nanya Sensei, kantornya di Depok di daerah mana ya? Oke, bentar. Prepare lagi, bentar. Kantornya di Depok di mana? Nah, di deket Pasar Cimanggis. Oh iya. Kelapa Kalau Dua ya, Sensei. sana gitu bisa Sensei. Apa, Kak? Kalau saya ke sana gitu datang ke kantornya Boleh, gitu kan. boleh, silakan. Cimanggis Kelapa Dua ya, Sensei? Cimanggis Kelapa Dua. Pasar Cisalak, maaf. Pasar Cimanggis. Pasar Cisalak. Nah, di situ. Ada kok di Google Maps, ISO Depok. Nah, ada itu. Tuh. Oke, bentar. Ya, hari terakhir ya kita. Ya. Itu ada yang nanya rincian biaya. Kemarin dikasih tahu nggak guys? Main dikasih tahu nggak sama Sensei Asep? Belum jelas. Udah kasih tahu. Kasih tahu kan? Kasih tahu kan? Nah, udah. Ya udah. Ya udah. Kasih tahu kan? Nah, udah. Dari kasih tahu. Tuh, udah dikasih tahu gitu. Udah dikasih spoiler berapa-berapanya. Kalau mau ada yang mau main ke sini tanya-tanya secara langsung gitu boleh ya di dekat Pasar Cisalak kok. Di Google Maps ada teman-teman ya. ISO Depok, ISO Jepang Depok gitu ada di Google Maps. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan.
Oh, berarti hari Bisa, ini itu online saya kelas namanya ntar. terakhir ya, Sensei? Iya, hari ini kelas terakhir teman-teman. Karena besok Jumat itu libur ya, gitu. Sensei, mau nanya Iya, sih. ya, Mi Adila. Kak, Iya, udah sering kalau misal gitu, yang Sebentar, dari sebentar. Lampung itu tetap pakai duit ini ya, Sensei, duit apa belajarnya? 8.500.000 itu yang kemarin. Iya, tetap pakai. Tetap ya, berarti. Berarti Iya, siapin duit itu sama siapin duit makan ya selama 3 bulan. iya, seperti itu. Itu di luar dari MCU sama IGRA kan, Sensei? Iya, di luar dari MCU sama IGRA. Oke, Sensei. Terima kasih, Hai, Sensei. sama-sama. Sensei, maaf izin bertanya. Ya, Buat yang mau lanjut ke LPK berarti nanti habis ini ada kelas online lagi ya, Sensei? Beda lagi ya? beda lagi tapi nanti sama saya lagi kok. Iya, Itu beda nanti lagi ya. dari awal lagi, Sensei, hiragana lagi gitu? Iya. Iya dong, nanti dikumpulin jadi satu. Soalnya kan orang-orang yang baru itu bukan cuma dari ini ya, online gratis ini ya, teman-teman. Nanti dari luar lagi juga ada gitu. Jadi memang dimulai Itu dari awal lagi. itu sama 2 sampai 3 mingguan, Sensei. Nah, sekitar 2 sampai 3 mingguan. Kalau dulu sebenarnya sampai 1 bulan ya, teman-teman. Karena ini baru ada banyak percepatan 2 sampai 3 minggu sih, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih, Gitu. Sensei. Sama-sama. Udah? Coba ditanyakan? Ya. Kalau misal kita ngambil SSB itu tesnya di Promatik masih sama, Sensei? Tetap. Iya, untuk tes SSB itu mah. Masih daftar di online ya? Iya, Promatik bener. gitu ya? Iya, bener. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan dulu ini? Kayaknya selesai materi dulu Sensei, baru tanya-tanya deh Sensei. Oke, materi dulu ya. Lupa lagi saya. Oke, tuh kan lupa lagi nih. Baru juga nih belum ada 5 menit, 10 menit Pak. Belum ada 1 jam juga. Lupa lagi. Ini mana? Ini jelasin lagi nih. Ulah. Jelasin lagi. Ya, Sensei. Ya, Sensei. Kalimatnya Bisa lanjut, Sensei. Kali aja Sensei diulangin ya. Oke, gini. Oke, nanti ulangin nanti ya. Ini pokoknya inget-inget pola kalimat bahasa Indonesia kita nyusunnya SPOK. Sedangkan kalau Jepang SKOP, skop. Inget-inget tadi dulu. Oke? Inget-inget itu dulu. Oke, lanjut. Oke, apa itu partikel? Nah, partikel dalam bahasa Jepang disebut sebagai joshi. Ada juga partikel akhir yang disebut sebagai sujoshi. Merupakan bentuk kata bantu dalam suatu bahasa. Kayak di kita juga kan, teman-teman, kata bantunya di, ke. Nah, itu untuk kata bantu. Sama juga di Jepang juga ada. Gitu. Loh, iya. Nah, itu loh. Nah, ini partikel wa. Kalau dalam bahasa Jepang kan huruf hiragananya kita bacanya apa? Tapi kalau dalam partikel kita bukan baca H, melainkan wa. Oke. Wa. Artinya adalah, tapi bisa juga tidak diartikan. Nggak selalu diartikan adalah ya, teman-teman. Kayak watashi wa dea des gitu. Saya adalah dea. Watashi wa dea des. Dea gitu. Saya dea. Udah gitu dong boleh ya. Jadi partikel wa ini nggak terus-terusan kita artiin adalah. Tapi sebagai, nah partikel ini digunakan untuk menunjukkan topik atau subjek dalam kalimat. Ini membantu untuk menyoroti informasi apa yang dibicarakan atau dijelaskan dalam konteks tertentu. Ya. Nih, contohnya. Watashi wa ya, Nihonjin desu. Saya adalah orang Jepang. Pada kalimat ini kata watashi atau saya adalah subjek yang ditekankan.
Watashi wa Nihonjin desu. Nihonjin itu adalah orang Jepang. Ya, watashi wa Nihonjin desu. Saya adalah orang Jepang. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini seperti menyatakan fakta ya. Fakta Iya. gimana? Fakta yang sekarang maksudnya. Pembicaraan yang sekarang gitu ya. Iya, ya konteksnya ini ya sekarang gitu kan. Tapi untuk partikel wa ini emang untuk petunjuk topik ataupun si subjek ini. Subjeknya siapa? Bisa watashi, bisa dia, bisa ibu, bisa apa orang. Nah, gitu loh. Subjek, yang penting mas subjek. Oke, Sensei. Oke? Oke. Oke, des. Semuanya kayak mobil saya itu watashi no kuru. Mobil saya baru gitu kan. Coba ya. Mobil saya baru. Watashi no kuruma wa atarashi desu. Nah, kan yang subjek atau topiknya kan mobil saya, ya kan? Nah, watashi, jelek banget, maaf ya. Bentar ya, saya ini dulu. Watashi. Watashi no kuruma wa mahal aja, takai. Desu. Kurumawa. Nah, ini ya. Watashi no kurumawa. Nah, yang berarti topik pembicaraan ini kan mobil saya. Nah, ini yang kita soroti. Makanya pakai partikel wa. Watashi no kurumawa takai desu. Mobil saya mahal. Maksud nggak? Kita fokusnya ke wa-nya dulu, teman-teman. Fokus ke wa-nya dulu. Ya, sebagai menunjukkan topik atau si subjeknya. Bisa dimengerti di sini? Takai desu. Bisa dimengerti nggak? Bisa? Oke. Iya, Kak Herlina. Sensei, untuk partikel wa ini berarti untuk semua subjek, dia perempuan, dia laki-laki, hewan, tanaman, itu juga harus pakai wa ya? Iya, pakai wa. Nggak ada yang kayak bahasa Inggris gitu kan dibedakan gitu, nggak. Siap. Nah, Arigato Sensei. iya, datashimashite. Oke, lanjut ya kalau Berarti begitu nggak ya. ada Apa? berarti nggak ada ini dong, nggak ada kata benda laki-laki atau perempuan kayak bahasa Inggris atau bahasa Prancis gitu, nggak ada ya Sensei ya? Iya, ada kata bendanya laki-laki otoko no hito, kata benda perempuan onna no hito. Maksudnya Gitu. jenis kelamin ya, Mas ya? Kalau jenis Gender. kelamin mah ada, tapi kan nggak yang kayak gimana ya? Misalnya kayak misalnya buku itu perempuan atau pensil itu laki-laki gitu maksudnya ya? Enggak sih. Enggak ada ya? Oke, Enggak. bagus. Gampang. Arigato, Enggak. Sensei. Baik. Enggak yang itu gitu ya, teman-teman, enggak. Oke, lanjut dulu. Bentar. Oke, lanjut. Nah, ini partikel ga. Partikel apa? Ga. Nah, oke. Ga digunakan untuk menyoroti subjek atau objek dalam kalimat sama ya. Digunakan lebih sering untuk menyoroti subjek. Nah, kalau yang partikel ga ini kan pengertiannya sama ya Kak wa tadi, tapi yang ga ini lebih ditekankan lagi si subjeknya ini lebih menang daripada yang kalau kita pakai partikel wa. Contohnya ini. Watashi ga ringo o tabemasu. Saya makan apel. Pada kalimat ini, watashi, saya adalah subjek yang ditekankan. Nih, kalau bingung, nih ada mana? Sebentar. Sebentar, ya. Mana yang baru ini? Kenapa yang lama? Sebentar.
Apa di itu kan? Pak. Jadi si partikel wa dan ga ini sama-sama untuk menunjukkan si subjeknya, teman-teman. Ntar, kayak ada yang kurang. Ternyata, oh di sini, benar kan? Nah ini, partikel wa dan ga, ya. Kita lihat yang di contoh pertama ini. Takeo, Takeo-san ga ichigo o tabemashita. Takeo-san wa ichigo o tabemashita. Kedua kalimat tersebut memiliki arti Tuan Takeo telah memakan stroberi. Perbedaannya terletak pada apa yang ditekankan. Pada kalimat pertama, partikel ga menekankan, pada kalimat pertama menekankan siapa makan stroberi. Nah, ini siapa yang makan stroberi. Nah, Tuan Takeo kan. Nah, tapi pada kalimat kedua partikel wa menekankan yang telah dimakannya. Itu apa? Oh, ini. Stroberinya. Seperti itu. Teman-teman. Terus yang ini. Kore ga kusai desu. Kore wa kusai desu. Keduanya ini memiliki arti yang sama. Artinya adalah ini bau. Frase dengan ga menekankan bahwa ini secara spesifik itu tuh bau gitu loh. Kalimat dengan wa menekankan itu untuk bau tanpa terlalu fokus pada objeknya. Nah, kalau yang enggak ini emang lebih spesifik. Kalau itu tuh bener-bener bau gitu loh, teman-teman. Itu benarnya tuh lebih ditekankan daripada si wa ini. Ya udah, kalau wa ini lebih kayak bau gitu. Tapi enggak yang terlalu menonjolkan si objeknya gitu. Terus yang ketiga, watashi ga ikimasu. Watashi wa ikimasu. Keduanya itu berarti saya akan pergi. Saya pergi itu loh, teman-teman. Kalimat pertama dengan ga kamu menonjol seolah-olah kamu mengatakan saya yang akan pergi. Pada kalimat kedua dengan wa Anda hanya memberitahu bahwa Anda akan pergi. Gitu, teman-teman. Untuk apa ya? Untuk pembedaan partikel wa dan ga. Yang paling apa ya kita soroti pakai ini. Ga ini lebih menekankan si subjeknya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oh iya, Bisa, Sensei. bisa. Belum. Bisa. Saya Belum. bentar. Mau nanya. paham. Oh ya, ada yang bertanya ya Kak Abrar? Itu yang lebih sering dipakai buat percakapan biasa atau syuting yang mana ya? Antara wa atau ga? Cuma dua-duanya juga sering dipakai, Pak. Tapi yang Tapi lebih yang ditekanin yang mana? tapi biasanya emang untuk penyorotan subjek itu ke wa sih. Oh, jadi Mm-mm. gampang ya. Gitu kan lebih kayak seumpama nih ya, ada satu kalimat yang wa dipakai gak dipakai. Bentar. Oh, Sebentar ya, teman-teman. Nah, gini contohnya ya. Rina sang wa. Rina sang wa. Kami ga kirei desu. Artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia gini. Rambut saudara Rina cantik. Ya kan? Nah, tapi yang ditekankan di sini itu tuh lebih ke rambutnya. Karena yang pakai partikel ga itu si rambutnya. Gitu kan. Rina sang wa kami ga kirei desu.
Rambut saudara Rina cantik. Jadi tapi kalau dalam satu kalimat ada dua partikel wa dan ga, yang lebih ditekankan itu yang pakai partikel ga adalah si rambutnya itu. Seperti itu teman-teman. Rambut itu masuknya objek kan? Iya. Rambut itu objek atau kata benda ya. Bisa dimengerti di sini? Iya, paham, Sensei. Jadi intinya tuh kalau pakai kata wa itu yang lebih tekankan objeknya ya, Sensei ya. Terus kalau untuk yang pakai ga itu lebih tekankan pada subjeknya. Iya nggak sih, Sensei? Baru ada orangnya belum sebentar ya. Maaf ya, tadi ada. Kayaknya keduanya bisa deh. Keduanya bisa. Keduanya bisa deh. Keduanya bisa, tapi kalau memang pakai partikel ga ini yang ininya subjek ataupun objek itu lebih ditekankan daripada yang wa. Jadi ga ini lebih menang gitu loh, lebih unggul lah. Nah, bahasa yang gampangnya. Iya. Oh, masih agak bingung Ya sih. lebih Tapi lebih nanti belajar lagi, Sensei. ya. Dikulik lagi. Makanya berulang-ulang kali belajar itu nggak cuma satu kali hari ini doang gitu loh teman-teman. Saya juga dalam memahami partikel wa dan ga ini nggak cuma sekali dua kali belajar ya. Sampai sekarang pun masih kayak ngulik-ngulik lagi ini kan biar paham lah ya gitu. Oke? Siap. Oke, Des. Bisa dilanjutkan? Lanjut saja. Oke, Des. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke partikel. Ini kalau dalam hiragana apa? Wow. Nah, wo ya. Itu wo. Waduh. Kalau hiragana kita bacanya wo ya. Tapi kalau untuk partikel kita bacanya o. O aja, O-nya aja kita baca O. Jadi W-nya nggak kita baca, tapi cuma baca O-nya aja, O. Bisa? Bisa tuh? Bisa. Bisa, Sensei. Bisa. Oke. Digunakan untuk menunjukkan objek dari tindakan dalam kalimat. Partikel ini menandakan kata benda yang menjadi sasaran dari kata kerja. Partikel ini menandakan kata benda yang menjadi sasaran dari kata kerja. Contohnya, Ringo o tabemas. Saya, nggak ada sayanya ya. Sebenarnya saya ini ya teman-teman kayak watashi itu nggak selalu harus disebutkan. Karena kalau saya yang ngomong, ya udah dong saya nggak usah nyebutin saya gitu kan. Tapi boleh, Ini. Sensei. Ya boleh aja. Kayak, Watashi wa Ringo o tabemasu. boleh teman-teman, boleh ya. Kalau nggak disebutin pun nggak apa-apa, karena yang kita yang ngomong gitu. Nah, Ringo o tabemas, makan apel. Pada kalimat ini Ringo atau apel ini adalah objek yang ditekankan ya. Objek yang ditekankan. Biar kita tahu, kenapa pakai partikel o? Karena ini objek Ringonya seperti itu. Teman-teman. Ringo Sama o kayak sayur tabemas. tadi ya. Iya, kayak sama yang sayur tadi ya, Sayur sama tadi yang itu, depannya kata kerja gitu yang membeli gitu ya. Ya benar saya sih yang tadi membeli. di Terus awal kan tuh. bener. Kayak yang makan tadi juga kan, gohang o tabemas, makan nasi. Ya. Iya, iya. Ini objeknya. Ini adalah keterangannya. Apa nih? Predikatnya, maaf. Ya, predikatnya. Atau kata kerja. Kata kerja itu hal yang kita kerjain atau mengandung suatu aktivitas ya, teman-teman, untuk kata kerja. Nah, kosakata itu dibagi jadi 3 juga. Kata kerja, kata sifat, kata benda. Tahu nggak kata benda itu yang kayak gimana? Kayak Kata pulpen, benda buku, buku, mobil, pulpen, mobil, pel, nasi, motor. Kita juga termasuk kata benda ya. Orang itu, Iya. saya, ibu, terus guru. banyak guru. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga termasuk ya. Terus untuk kata sifat itu yang gimana sih, teman-teman?
Cantik, bagus, Cantik, baik. bener, bagus, Senang. baik, Cantik, bau, senang, marah, jahat, sedih, kejam. ya kan, jahat. Terus Sama kayak juga bahasa Inggris ya. untuk benar 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 kayak gitu. Terus untuk kayak warna kan merah, hijau, kuning. Nah, itu termasuk juga ke dalam kata sifat. Terus kalau kata kerja tuh yang gimana, teman-teman? Makan, pergi, belajar. Belajar, Makan, berangkat, pergi, belajar, menulis. berangkat, kerja, Meletakkan barang gitu. meletakkan, bener, duduk gitu juga ya. Nah, itu termasuk kata kerja. Bagus loh teman-teman udah paham maksudnya, udah bisa bedain mana yang kata kerja, kata benda, mana yang kata sifat. Kadang kan ada yang belum apa ya, kurang paham lah mana yang kata sifat, kata benda, kata kerja itu. Tuh, tapi teman-teman udah bisa, bagus. Nah, jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau misal kita ngucapin guru yang makan apel, berarti sensei ga linggo tabemas gitu ya, sensei. Guru makan apel gitu kan? Guru yang Sensei. makan apel. Guru yang makan apel. Iya, Sensei ga linggo tabemas. iya, bisa. Bisa. Terus ada yang mau bikin contoh kalimat mungkin? Ayo, ada nggak? Diulik aja, kawan-kawan. Ini sifatnya baku gak, Sensei? Apa? Sifatnya baku gak? Misalkan di perusahaan Jepangnya nih, ya kita kan mulutnya terbiasa orang Indonesia gitu ya, saya meletakkan barang atau apa gitu. Itu kalau bahasanya sesuai dengan dia yang skop tadi, itu ngerti gak dengan kita ngomong yang SPOK itu? Pak, paling nggak ngerti apa maksudnya gitu. Paham lah pasti. Tetap paham ya, walaupun emang bukan skop gitu. Kayak Spock. Oh, Ya, maksudnya gitu ya. seperti Mungkin itulah. ya Paling nggak paham paham, nggak? tapi mungkin paling nggak paham. Paling nggak mereka yang kayak, ini orang aneh banget nih, gitu. Memaklumi bahwa kita orang asing. Ya masih maklum gitu kan. Tapi Masih kita juga, belajar. Iya, tapi kita juga yang masuk jangan. yang masuk di Mas Alfian tadi tuh, maksudnya begitu. Tapi jangan diterus-terusin, tetap Bener. belajar. Bener emang. Jangan diterus-terusin ya. Masa kalian 3 tahun kebolak-balik gitu kan? Waduh. Malu. Malu Kan? lah. Berarti parah itu. Agak lain itu. Nggak mau belajar itu namanya ya. Jadi juga gini teman-teman, pasti teman-teman tuh dengar, di Jepang kan partikel nggak selalu digunain gitu kan, jadi nggak penting. Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Ya, memang kadang kan yang partikel wa ini ya teman-teman, ataupun o ini kadang memang tidak digunakan. Jadi kayak watashi gohang tabemas, oke. Udah jadi kalimat itu. Oh, ikut-ikutan orang slang mungkin. Bukan slang ya, tapi lebih kayak lebih ke biar nggak bertele-tele gitu loh teman-teman. Iya, Ya, tapi kan kita di sini baru belajar ya. Kalau di sana tuh bagaikan kita ke anak kelas 1 SD, jadi baru belajar. Nah, terus juga kan partikel ini dalam kita mau ujian tertulis itu amat sangat dibutuhkan atau amat sangat penting. Jadi jangan kalian nyepelein partikel gitu loh teman-teman. Ya meskipun pas kita mau mengaplikasikannya, kita mau ngobrol sama orang Jepang nggak terus-terusan dipakai ya teman-teman. Tapi partikel itu memang harus dipelajari, jangan disepelein. Oke? Oke. Berarti buat konteksnya seperti menulis ini ya, partikel perhatiin di grammar. Bener kayak grammar gitu loh, penting banget. Ya Kak Wahyu. Ya Kak Wahyu. Halo Sensei, izin pamit dulu mau wakilin adik ngambil rapot. Iya, silahkan. Terima kasih ya Sensei. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman. Ini apa ya? Jangan lagi. Kayak ini tipe aja kayak partikel itu jangan disepelein ya. Kita juga harus belajar dulu. Oke.
Gitu aja sih. Karena banyak yang kayak yang nyepelein partikel gitu kan. Pas kita tes mau kayak JLPT, NATES ataupun JFT itu jadi bingung kalau kita nyepelein, nggak belajar yang banget-banget gitu loh. Kayak biarin lah partikel doang. Jangan salah, partikel berguna ya teman-teman. Gitu. Oke? Oke. Oke, bagus. Ya, oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, di sini ada partikel nih. Nah, di sini juga ya teman-teman, satu partikel itu bisa mengandung banyak arti. Ya, contohnya di ni nih. Nih. Nih tetap ya, hiragana ni kita baca yang untuk partikel juga nih. Digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan, waktu, tempat, atau objek penerima tindakan dalam kalimat. Tapi yang di sini, yang saya contohin ini ada untuk menunjukkan arah atau tujuan. Contohnya di sini ada Gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Pada kalimat ini, gakko, sekolah adalah tujuan yang ditekankan. Ke, ini tuh artinya ke ya teman-teman. Nih, ini partikelnya artinya ke. Gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Terus, kaisha ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Ie ni kaerimasu. Pulang ke rumah. Kayak gitu. Kalau Iya watashi nih, gakko ikimasu. Watashi gimana? Watashi nih, gakko ikimasu. Boleh. Masa watashi ni? Enggak Ya dong, boleh nggak ya bisa dong. watashi. Watashi wa, kan ini dulu atuh. Gimana tadi penyebutannya? SKOP. Watashi wa gakko ni ikimasu. Nah, itu baru bener. Kalau watashi ini beda Ya, arti lagi. Beda arti lagi dong, beda. Nggak bisa Artinya itu apa nanti. Malah nggak bisa ya Siti ya? Watashi ni gakko ni ikimasu. Nggak bisa tuh. Gimana? Jadi nanti jadinya salah watashi ni. Nanti kalau watashi ni itu penerima tindakan dalam kalimat, tapi nanti jadinya salah. Penerima tindakan. Gitu loh. Sensei berarti kalau Apa? Apa Kak? Hilang. Sensei, Ya, Excel. kalau Ada Kak Excel. contohnya objek penerima tindakan dalam kalimat itu yang kayak gimana ya? Contohnya ya. Watashi wa haha ni okane o agemasu. Saya memberi ibu uang. Saya memberi ibu uang. Watashi wa haha ni okane o agemasu. Subjek di sini ada dua ya berarti. Ada watashi dan ada haha. Iya, subjeknya kan ada dua, watashi, kan saya, partikel wa, haha, haha nih kepada, okane uang, okane, agemas memberi. Nah, saya memberikan uang kepada. Ini kalau ini pada. Nanti partikelnya ini bukan ke lagi, tapi pada. Saya memberikan uang. Sensei. Iya. Kalau otosan wa jisho ni ikimasu bisa? Apa? Ulangi. Otosan wa jisho ni ikimasu. Gak bisa, masa kita pergi ke kita pergi ke kamus. Bukan. Jisoni ikimasu, pergi ke kamus. Apa? Masa pergi ke kamus?
Coba. Coba bahasa Indonesianya dulu kalau bingung bahasa Indonesianya dulu. Jepangnya. Gakko ni ikimas mungkin. Jimusho. Maaf. Oh, Jimusho. Coba diulangi. Otosan wa Mm-mm. jimusho ikimasu. Jimusho ni ikimas boleh. Musuh artinya apa? Jimusho kantor. Kantor. Mm-mm. Oke. Jimusho Keterangan tempat. kantor. Mm-mm. Keterangan tempat. Kalau keterangan waktu seperti apa sih contohnya? Keterangan waktu gini. S- Nih contohnya. Kalau jam 7 tuh bukan nanaji ya teman-teman, tapi shichiji. Shichiji ni nemas. Jam 7 tidur. Ya. Shichiji ni nemas. Tidur jam 7. Jadi ini itu sebagai penanda waktu. Jadi seperti keterangan ya Sensei. Ya. Gini nemas. Nah, jam 7 tidur. Tuh. Oke. Tapi nggak ada subjeknya kalau itu ya. Ya, tergantung mau dikasih subjek boleh, mau dikasih tempat juga boleh. Gitu. Oke. Oke. Lanjut kalau begitu. Nah, ini partikel. Ini kalau hiragana kita bacanya apa? He. He ya. He. Oke. Benar. Kalau dalam partikel kita bacanya E. E aja. E-nya aja. Ya. Digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan menuju tempat tertentu. Seringkali dapat digunakan secara bergantian dengan ni untuk menunjukkan arah. Ini E sama ni ini sama. Ya, artinya ke. Ya. Contohnya, Tokyo ikimasu, pergi ke Tokyo. Pada kalimat ini Tokyo ada tujuan yang ditekankan, ada tujuan yang dituju. Partikel sama ini nih itu sama artinya ke. Tapi kalau ni itu kan lebih banyak lagi ya penggunaannya gitu. Kalau ini ya udah ke aja. Gitu loh. Berarti Biasanya dibolak-balik sama nih boleh gitu ya? boleh Sensei. boleh aja. Tapi di sini ada nih partikel ni dan E. Partikel ni dan E yang artinya sama-sama ke, partikel E lebih fokus ke arah dan pergerakannya. Sekedar aksi pergerakan masih belum pasti, cuma searah dengan objeknya saja. Sedangkan kalau partikel ni lebih fokus ke tujuan atau keberadaannya lebih pasti. Jadi ini loh teman-teman, kan tadi contohnya yang nih, gakko ni ikimasu. Nah itu tuh udah pasti bakalan ke sekolah. Gitu. Sedangkan kalau ini tadi Tokyo ikimasu, ya udah pergi ke Tokyo. Tapi ke Tokyo aja tujuannya tuh belum tahu gitu loh. Entah itu Ini nanti mau ke sekolah, sama kayak wa universitas. ya. Ya, kayak gitu loh. Wa sama ga gitu. Nah, kayak gitu ya. Tapi ini nih lebih langsung ke tujuannya langsung. Nah, kalau yang ya udah pergi ke Tokyo gitu. Tapi kan emang tujuannya Tokyo, tapi belum pasti itu tuh bakal ke Tokyo tuh kemananya gitu tuh belum tahu gitu. Ya udah ke Tokyo aja. Jadi cakupannya gede gitu loh teman-teman. Tapi yang memang yang lebih pasti ini pakainya nih gitu. Oke? Oke enggak? Oke. Oke. Pokok. Up. Bagus. D. Hai, lanjut. Nah, sekarang kita ke partikel D. D digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat di mana tindakan terjadi. Cara melakukan sesuatu atau alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Tapi di sini yang partikel D untuk menunjukkan lokasi atau tempat di mana tindakan terjadi. Ya. Koweng de asobimasu, bermain di taman. Koweng de asobimasu. D ini bisa diartikan di, ya.
bermain di taman. Pada kalimat ini, Oh, koweng atau taman adalah tempat yang ditekankan atau yang sedang melakukan sesuatu hal. Itu di taman ngapain? Oh, bermain. Seperti itu. Gakko de benkyou shimasu. Belajar di sekolah. Kaisha de hatarakimasu. Bekerja di perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Untuk yang D. Untuk yang menunjukkan lokasi ya atau terjadinya tempat di mana terjadinya sesuatu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi D sebelumnya dibaca apa tadi? Apa? Partikel D itu sebelumnya dibaca apa sebelumnya? Sebelumnya? Heeh. Sebelum partikel D ini tadi. Enggak, sebelum pembacaan partikel D. Ini. No. Koweng. 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 Nah, Koweng. berarti objek dulu. Itu keterangan. Kowen D. Nah, ini kowen itu tempat atuh. Tempat. Ya tempat baru predikat ya. Kata benar. Kowen itu kata tempat, Bang. Iya, kata tempat. Koweng. Bimas itu bermain. Sobimas bermain. Keterangan tempat. Bimas. Koweng. Nah, ini juga kayak nih tadi. Pak. Satu Sobimas partikel. itu masuknya keterangan apa? Asobimas. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Asobu, asobimas. Asonde. Kerja. Kerja. Nah, ini juga kayak partikel Dan nih saya tadi kalau ya. asobi itu main juga kan? Sama aja Asobi, kan? iya. Iya, kalau nggak ditambah mas aja gitu. Tapi kan kalau ditambah mas kan lebih sopan. Iya. Makanya Kalau asobimasen? tidak bermain. Oh, tidak bermain. Tidak bermain. Oke, oke nggak? Oke. Berlaku untuk kota juga kayak ini ya, misalkan ya. Bisa. Mau ngapain di kota kamu? Michide, kaimono shimasu. Sama aja kan ya. Nah. Machide di kota berbelanja bisa. Oke, kita bisa lanjut teman-teman. Nah, ini ada partikel mo. Digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu juga digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu juga berlaku atau terjadinya pada hal lain. Ini menunjukkan inklusivitas atau penambahan. Di sini tuh artinya juga. Juga ya. Juga. Watashimu ikimasu, saya juga pergi. Pada kalimat ini menekankan bahwa pembicara akan ikut serta dalam tindakan yang sama. Oke, untuk contoh yang bedanya lagi sebentar, biar lebih paham. Bentar. Mana nih? Saya juga pergi. Bentar. Pergi. Ini nih contohnya. Partikelmu adalah pengganti partikel wa ketika predikatnya sama. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan juga. Rina sangwa sensei desu. Saudara Rina adalah dosen. Ya. Farido sangmu sensei desu. Saudara Farid juga seorang dosen. Jadi predikatnya harus sama teman-teman di sini ya. Sensei ini juga sensei. Nggak bisa kalau ini satu sensei di sini seumpama sini dosen di sini dokter nggak bisa. Isya gitu nggak boleh. Jadi memang harus predikatnya
bisa dipakai orang ketiga juga ya, yang kayak gini ya. Gimana? Ya dipakai orang ketiga, ada 2 orang, masa ada 3 orang, terus yang tiganya ngomongnya pakai mo gini ya, Ya nggak bisa, pakai wa bisa-bisa gitu. aja. Bisa, heeh. Kan artinya sama-sama juga. Paham nggak? Oke. Paham, paham. Sensei itu kanji ya. Atau mana yang Senseinya ini? ya Iya, kanji ini ya ke kanji. atas. Nah, yang atasnya ini furigana. Cara baca kanji. Senseinya ini kanjinya sensei nih. Kayak gini. Kan dari sensei. Dan itu atasnya hiragana ya atau furigana? Iya, furigananya atau benar dari hiragana sensei. Kalau kalimat Begitu. atas bawahnya mu semua gimana? Ya Boleh. nggak bisa dong. Saudara Ina juga dosen, saudara Fari juga dosen gitu. Nggak boleh Kan itu. kenapa bertele-tele? Oke. Udah, saudara Ina dosen, saudara juga dosen gitu. Jangan bertele-tele atuh teman-teman. Kita yang gampang-gampang aja gitu. Yang enak-enak aja gitu. Oke? Oke. Oke, Sensei. Oke. Jadi jangan jadiin beban kalau kita belajar. Ya memang udah beban sih sebenarnya. Tapi ya jangan beban. Kalem Sensei. Kalem, baik. No. No ya. No. No. Itu digunakan menghubungkan dua kata. No. Digunakan untuk menghubungkan dua kata. Untuk menunjukkan kepemilikan atau menyatakan hubungan antara dua kata. Ya, biasanya kata untuk menghubungkan kata benda juga bisa. Kata benda, no, kata benda juga bisa ya. Kayak contohnya untuk dua kata ya. Mobil merah. Maaf ya teman-teman, ini jelek banget. Mobil merah. Kalau ini nggak usah pakai no. Bentar. Apa ya? Itu nggak usah pakai no untuk kata sifat itu. Tadi kata sifat. Kalau kata benda, Buku teman gitu. ya itu nanti juga bisa gitu kan. Kalau tahu ini dulu. Tomodachi no kuruma, mobil teman atau mobil milik teman. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa mobil dimiliki oleh atau berkaitan dengan teman. Ya. Tomodachi no kuruma, mobil milik teman, mobil punya teman. Nah, jadi yang kita taruh di sini di awal itu orangnya terlebih dahulu, teman-teman. Subjek. Orang. Pemiliknya siapa dulu, baru objek, baru kata bendanya. Bendanya apa? No. Tomodachi no kuruma, mobil punya teman. Watashi no hong, buku saya. Ya Kak George. Subjek no kata benda. Ya Kak George. Apa ini berlaku untuk kata jamak juga ya, Sensei? Terima kasih. Kata jamak kayak sendiri, saya gitu. Iya. Jadi misalnya mobil itu milik rumah. keluarganya siapa gitu. Boleh, Jadi boleh. mencakup semua keluarga gitu. Boleh. Ini tuh nggak ada yang kayak buat jamak atau buat individu gitu, enggak. Buat semua bisa. Oke, wakarimashita Sensei. Baik. Arigato. Iya, Detas. Ya ini berarti bisa jamak itu nggak ada jamak kan tadi di semua partikel? Ini nggak ada, nggak ada. Berarti bisa kata benda no, ke kata benda juga bisa ya? Iya. Harus ke subjek. Ke semua.
Kayak keluarga teman berarti gimana? Keluarga teman. Gimana tuh penyusunannya? Tomodachi no Tomodachi Kosoku, Tomodachi no Kasoku. Kazoku. bener. Kalau Kazoku no Tomodachi? Bisa Kazoku no Bisa. Tomodachi, keluarga teman boleh. Tomodachi no Kazoku Kazoku no Boleh juga. Tomodachi. Bentar. Tomodachi no. Itu ada suaranya ya. Ada. Tes. Ya, Ya, Berarti masuk senseinya senseinya lagi ada urusan. live. lagi ada urusan senseinya. Hari terakhir kelas. Cepet juga ya, udah mau selesai. Iya. Habis ini ya auto belajar sendiri aku di rumah. Hai teman-teman, bisa dengar saya? Oh, bisa sensei. Bisa. Maaf ya, ini tadi tiba-tiba laptopnya ketumpah tuh. Jadi mati sendiri. Gimana ya? Kedepannya, terutama kalian yang memiliki motivasi besar, target yang besar. Coba melihat dari situasi yang sekarang. Ya Kak Lira. Di lokasi kemarin kalian tadinya ada Sensei baru bergabung di kelas. Soalnya tadi malam saya di chat sama guru bimbel saya. Apa jam 8 pagi ini nih. Tadi saya wawancara Sensei. Latihan wawancara. Iya, Hai, Sensei baru bergabung. Hai, Ya, hari Arigatou gozaimasu, Sensei.
Oke teman-teman jadi ini. Nanti kalau memang nggak bisa, karena saya kirim filenya aja ya untuk partikelnya. Oke, siap Sensei. Siap, Sensei. Siap. Ditunggu ya Sensei. Iya. Oke, karena ini hari terakhir ya. Terima kasih atas waktunya gitu. Bentar. Sorry, Sensi, saya udah absen belum ya, Tony? Apa? Tadi agak telat. Iya, nggak apa-apa. Wah, ini saya tadi agak kelas. Iya, nggak apa-apa. Padahal lagi semangat belajar loh. Iya, saya juga tahu tiba-tiba banget. Tadi apa nggak ada di kalender. Jadi ini teman-teman. Ya kalau misal kapan-kapan bisa ketemu lagi kabarin ya Sensei ya. Iya. Nah gini, jadi terima kasih ya atas 2 minggu kurang ini ya teman-teman sudah berpartisipasi sudah melakukan untuk bisa mengikuti kelas online yang isu Jepang. Yang di sini kerjanya terima kasih atas semangatnya juga gitu kan dari program juga saya masih Gato Sensei deh ya. Terima kasih udah bersabar-sabar ngajarin kita. Terima kasih banyak Sensei. Kami akan selalu merindukan Sensei. Wasuren ayo nih. Ingat ya Sensei sama kita. Nah, betul. Jangan lupa kita yang Sensei. Dan keluar grupnya Sensei. Nah, terus juga ada yang suka sama Sensei, jujur aja. Yang ngomong. Aduh. Juga Ayo nih. terus juga bentar saya ngomong. Terus juga mohon maaf ya teman-teman kalau yang bercanda terus pas ngajar kalian saya tuh kelewatan gitu kan. Saya mohon maaf sekali udah semester. Semoga tidak dimasukkan ke Iya Sensei, hai. Aman Sensei. Aman. Kalem. Jadi kalau nah terus juga semoga kalian juga kedepannya bisa sukses gitu kan. Hai Sensei. Apa lagi ya? Sukses selalu. Sukses selalu. Watashi tachi wa Sensei ga daisuki desu. Keluarin unek-uneknya Sensei. Enggak kok. Tapi saya sebenarnya kalian tuh selalu excited gitu loh teman-teman saat pengambilan. Saya suka. Itu sih yang bikin saya wah ternyata teman-teman tuh pada semangat ya. Kalau pada pura-pura jangan lupa Sensei deh. Beban yang masih tetap ada. Mulai. Nanti segala informasi itu nanti dari situ teman-teman, jadi nggak dibubarin. Baik Sensei. Gomen. Apa nih? Ada yang mau pesan-pesan dia ada pesan-pesan dia aja. Udah nangis. Pesan-pesannya ya terima kasih banyak ngajarin kita.
Semoga ilmu yang diberikan sensei bisa diingat selalu. Amin. Sensei ngajarnya asik, Ini asik ya tuh. Asik. nggak pressure buat kita. Kasih ya Sensei Dea. Sama-sama, Iya, Kak. terima kasih Sensei. Sama-sama, Oh Kak. ya, kami Ya belum on cam dong punya Sensei, aja, kita mau lihat Sensei. Sensei. Belum, Sensei, buat terakhir kalinya. On cam Arigato dong. Sensei. Mungkin Sensei. dong. Siapa tahu ketemu di jalan jadi kenal sama Sensei. Oh, kami nggak tahu aja Sensei yang mana. Oh, ngapain ketemu di jalan? Ketemu di jalan. Mau ngajak makan bakso. Salam Sensei. Enggak, bukan teman jalan, ketemu di jalan. Biar bisa apa? Bisa say hi ke Sensei. On cam Sensei, kalian Tapi saya foto. malu. Tapi saya malu. Gak apa-apa Sensei. Kita juga malu-maluin kok. Kita juga lagi malu kok. Lagi malu. Iya, Lagi ini lagi malu. bikin bangunan. Bahasa Jepangnya lagi malu. Bentar. Syaratnya, Halo Sensei. halo Sensei. Hai Sensei Dea. Hai. Sensei cantik deh. Mulai Modus ngelunjak, saya modus. mulai ngelunjak. Modus mulu. Enggak canda Sensei. Gak apa-apa Sensei. Kita apresiasi saja. Halo semuanya. Jangan nangis, Sensei. Masih muda Sensei Sensei. nangis. Ih, Oh nangis. jadi pengen nangis juga. Jangan aku. Berarti muka saya, muka saya merah teman-teman. Sensei asik banget kalau lagi ngajarin. Iya. Yang ngotot gitu. Ngotot kalau. Ngotot. Kalau ngotot mah keker dia mah. Ya, terima kasih ya teman-teman. Iya, Terima Sensei. kasih Sensei Kasih, Dea. Sensei. Arigato, thank you. Arigatou gozaimasu Sensei. Arigato. Arigatou gozaimasu Sensei. Tapi Rizky tuh selalu Rizky apa? Rizky Rahmat Pratama tuh selalu konten teman-teman saya. Terima kasih Sensei. Terima kasih. Aduh, jadi mau nangis. Jangan nangis, kenapa? Jangan nangis. Ya on cam juga. Gak mau kalah dia nangis on cam terus. Sensei masih Seru muda. aja sama Sensei, bener deh. Jadi pengen tidur lagi asli. Ngelunjak. On cam juga apa? Mulai. Sensei udah M3 Sensei. Bener aja udah di terakhir ini ya kan. Sensei. Iya. Seneng banget belajar Jepangnya sama Sensei. Sensei jangan lupa kirimin PDF-nya. Iya, ingetin aja ya, ingetin aja. Saya Dekat pasar Alak itu. Kapan-kapan kalau temu kangen kabar-kabar ya Sensei iya, ya. boleh banget, boleh banget. Sensei wa Saicho desu. Arigatou gozaimasu. Aku masih mau banyak belajar sama Sensei. Iya, iya, oke. Siapa tuh yang bilang tuh? Apa? Jangan-jangan ada yang nangis. Aduh. Sensei kenapa itu berisik banget? Emang baru sibuk di sini teman-teman, baru sibuk banget. Iya, banyak anak-anak yang baru kan di sini itu juga ada kelas. Ya udah, berisik banget kan. Dan keunggulannya yang lain Apa nih? Udah kan? Udah Sensei. Udah, oke. Oke. Selalu Sensei. Iya, kalian juga sehat selalu. Iya, Bye Sensei. Terima kasih atas doanya. Bye. Sayonara Sensei. Terima kasih. Sayonara Sensei. Arigatou gozaimasu Sensei. biasanya juga kalau jadi gitu ya. Hai, ayo sekali sama Bahasa biasanya kita jadi bahasa tapi mungkin Bye. Bye.
Bye, Sensei. Bye, surga buat Sensei. Satu kampung surga dah buat Sensei. Amin. Buat kalian juga, amin. Dari ya public Hai. education atau kita permudah